Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Perawati MPD, dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat besertakan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berpidato dengan temakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 telah banyak membawa perubahan, yaitu khususnya dalam bidang pendidikan. Sejak saat itulah proses pendidikan yang awalnya menggunakan teknik tatap muka secara langsung, dengan adanya bencana non-alam, yaitu COVID-19 ini, kini telah berubah menjadi proses pembelajaran secara daring atau online yang kita rasakan saat ini. Tentu saja ini menjadi persoalan yang baru tentang tata kebiasaan dan kebudayaan yang telah kita jalani. Ini harus sedikit dibengkokkan menjadi online. Pembelajaran daring ini diterapkan mulai dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi pun harus wajib mengikuti pembelajaran secara virtual. Tetapi hal ini mengalami banyak sekali hambatan karena pembelajaran secara daring tidak seperti pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Hadirin yang berbahagia, hambatan yang ditemukan dalam pembelajaran daring ini sangatlah beragam. Di antaranya adalah yang pertama, belum meratanya internet dan teknologi di Indonesia, apalagi tempat tinggal yang di perdesaan atau tempat-tempat terpencil. Dengan sistem daring ini tentunya membutuhkan kuota dan jaringan yang bagus, dan juga harus memiliki teknologi, yaitu seperti smartphone. Nah, ini sedangkan orang tua yang berpenghasilan rendah atau belum mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya, belum bisa membelikan kuota ataupun smartphone untuk anaknya. Nah, hal ini akhirnya dibebankanlah kepada orang tua tersebut untuk membutuhi kebutuhan anaknya agar tetap mengikuti pembelajaran seperti biasanya, yaitu dengan pembelajaran daring ini. Lalu yang kedua, masih banyak guru yang masih mempunyai keterbatasan dalam mengoperasikan alat teknologi dalam mengajar. Terlebih lagi kalau gurunya sudah tua, tentunya sangat susah dalam memberikan pembelajaran secara daring. Ketiga, banyak siswa ataupun mahasiswa yang bermain-main ketika belajar online karena mereka merasa tidak diawasi oleh guru mereka secara langsung. Bahkan saat dimulai pembelajaran pun ada siswa ataupun mahasiswa yang hanya menghidupkan smartphone-nya ataupun laptopnya ketika Zoom meeting mulai lalu meninggalkannya. Hal tersebut tentu saja banyak terjadi pada mahasiswa atau siswa-siswa yang mengikuti pembelajaran daring ini. Hal tersebut tentu saja sudah banyak terjadi. Oleh karena itu diperlukannya lah koordinasi antara guru dan wali murid. Nah, tidak hanya itu saja, pembelajaran daring ini juga sangat berpengaruh terhadap psikis siswa karena tugas yang diberikan pendidik seakan bertubi-tubi mengejar deadline. Tentunya siswa yang merasa tertekan dan tidak bisa merasakan kebebasan belajar ini menimbulkan rasa bosan dan daya tangkap siswa juga semakin rendah dalam menerima pembelajaran. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah pelajaran yang dipetik dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, yakni kegiatan tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif daripada secara daring, karena pembelajaran daring banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar
dari konvensional ke sistem daring ini amat mendadak karena persiapan yang belum matang juga. Tetapi semua ini harus tetap dilakukan agar proses pembelajaran secara daring ini berjalan secara lancar dan siswa aktif mengikuti pelajaran walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Lalu, apakah solusi yang bisa dilakukan? Nah, solusi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran daring ini adalah yang pertama, pihak pemerintahan dan Kementerian dan Kebudayaan lebih memperhatikan perataan kuota kepada peserta didik yang tinggal di pedesaan. Kedua, pendidik harus menciptakan inovasi baru dalam sistem pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan merasa mereka malas untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ketiga, pengawasan orang tua. Orang tua berhak mengawasi proses pembelajaran anaknya agar mereka tidak merasa tidak diperhatikan guru. Namun orang tua juga bisa memperhatikan anaknya agar mereka tidak bisa bermain-main lagi dalam pembelajaran atau proses pembelajaran online atau daring ini. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran seperti biasanya dengan kehadiran guru dan siswa saling berinteraksi secara langsung. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Marilah kita sama-sama bersinergi untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menyampaikan pidato dan kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.